Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Ronald Pragarta dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pendidikan teknologi kejuruan. Untuk materi selanjutnya, mungkin bisa lebih disimak dalam video ini. Teaching Factory adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran di sekolah menengah kejuruan berbasis industri. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekolah melakukan perencanaan, pengerjaan, serta pengendalian produk sesuai dengan standar industri yang sesungguhnya. Dari pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Teaching Factory atau TEFA adalah sistem pengelolaan pengajaran berbasis industri yang dilaksanakan di sekolah secara profesional dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan yang matang, sehingga menghasilkan produk sesuai dengan standar industri. Beberapa alasan penting perlunya penyelenggaraan pembelajaran dengan pendekatan Teaching Factory di sekolah antara lain yaitu: yang pertama, meningkatkan kompetensi guru dan siswa-siswa; yang kedua, mendorong terciptanya budaya mutu di sekolah; yang ketiga, menciptakan budaya industri di sekolah; yang keempat, diversifikasi sumber daya keuangan sekolah; yang kelima, wahana kreativitas dan inovasi siswa dan guru; yang keenam, ada sarana pengembangan entrepreneurship di sekolah; dan yang terakhir, tempat magang dan penampungan lulusan yang belum mendapat pekerjaan di dunia industri atau dunia usaha. Nah, kebijakan untuk mendorong pengembangan Teaching Factory di sekolah menengah kejuruan merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu, kompetensi, dan kesiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja. Secara kelembagaan, Teaching Factory atau Teaching Industry dapat dijalankan dalam bentuk unit produksi atau bentuk-bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan aturan dan perundangan yang berlaku, dan dijalankan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran atau di luar pembelajaran pengorganisasian dan mekanisme di masing-masing sekolah. Nah, hal ini itu sangat mungkin ada perbedaan mengingat karakter produk maupun situasi dan kondisi serta lingkungan sekolah yang berbeda-beda. Namun dengan demikian, adanya buku petunjuk teknis penyelenggaraan Teaching Factory ada acuan dalam pelaksanaan suatu program. Agar program Teaching Factory tersebut berjalan dengan baik, terarah, terukur, serta bisa dipertanggungjawabkan, diperlukan panduan pola pengelolaan yang standar di dalam penyelenggaraan Teaching Factory di SMK, sehingga memiliki pola yang standar dalam proses pengembangan, pengorganisasian, dan mekanisme dan aturan main, pelaporan, monitoring, dan evaluasi dalam rangka akuntabilitas dan responsibility. Nah, sekolah menengah kejuruan dengan Teaching Factory yang profesional mempunyai peluang dalam pembangunan, yaitu turut serta membantu menanggulangi kemiskinan, apalagi jika ditopang dengan si pelaku bisnis yang kreatif dan mempunyai daya tahan terhadap perubahan. Oleh sebab itu, SMK melalui TEFA atau Teaching Factory perlu melakukan upaya yang mampu menumbuhkan budaya untuk menciptakan peluang dan memanfaatkan situasi yang ada secara lebih kreatif. Nah, cara ini ditempuh untuk mendorong siswa agar memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang ada guna mengembangkan usaha agar nantinya siswa dapat bekerja, melanjutkan, atau berwirausaha di dalam dunia industri. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat Teaching Factory adalah untuk mendorong SMK untuk melakukan inovasi dan rekayasa teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia industri, membangun dan mengembangkan kemandirian SMK melalui pemberdayaan potensi yang dimiliki, mengembangkan potensi kewirausahaan SMK, dan pembinaan siswa menjadi calon wirausaha muda potensial. Adanya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan TEFA dapat mengurangi bahkan menghindari kecurigaan telah terjadi penyimpangan dan kebijakan yang keliru. Responsibility ialah tanggung jawab akan keterlaksanaan pekerjaan. Transparan pengelolaan TEFA SMK dapat mengurangi rasa saling curiga antara warga sekolah dan kemitraan yang saling menguntungkan dalam hubungan setara dan interaktif, aktif dan positif.
Pedoman penyelenggaraan teaching factory di sekolah menengah kejuruan perlu pola standar dalam proses pengembangan, pengorganisasian, dan mekanisme pelaporan, serta monitoring ataupun evaluasi dalam rangka akuntabilitas dan responsibility, sehingga kegiatan teaching factory di SMK memberi kontribusi yang nyata bagi kemajuan SMK, sehingga mendorong keberhasilan siswa SMK di bidang industri. Pengelola teaching factory memastikan bahwa setiap pekerja bagian produksi telah mendapat instruksi yang lengkap, mudah dimengerti, jelas, dan sederhana tentang proses produksi. Pengelola teaching factory memberi mereka gambar yang jelas pada suatu diagram, sehingga setiap perubahan kebijaksanaan dan prosedur diberikan dengan jelas pada mereka untuk menjamin mutu, biaya, dan waktu berproduksi. Dan untuk mencegah jadi cacat dengan melakukan prosedur pemeriksaan rutin pada proses, perencanaan yang tepat, perawatan mesin yang baik, dan pemberian motivasi pada pekerja produksi atau jasa, pengelola teaching factory harus mampu mengawasi waktu produksi dan waktu penyampaian barang kepada pelanggannya. Jika teaching factory tidak mampu menepati janjinya kepada pelanggan, maka lama-kelamaan teaching factory akan kehilangan pelanggan dan pembeli, serta akhirnya akan tutup. Sehingga tantangannya adalah sebelum memulai produksi, sebaiknya pikirkan dulu siapa yang membeli produk atau jasa kita, atau dalam bahasa bisnisnya siapa pasar kita. Pasar yaitu adalah wadah atau konsumen yang akan membeli produk atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan. Pemasaran ialah kegiatan yang dilakukan untuk menjual produk seperti yang diharapkan pasar. Kegiatan dalam pemasaran meliputi perencanaan produk, penentuan harga, distribusi, dan promosi, atau dikenal dengan singkatan 4P dalam kegiatan pemasaran, yaitu produk, price, place, dan promotion. Nah, sistem dan mekanisme pelaporan terbagi menjadi dua, yaitu pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal ini dilakukan untuk kesehatan organisasi dan usaha. Pengawasannya dapat dilakukan oleh komisaris. Mekanisme pelaporan internal digunakan untuk semua penyelenggara teaching factory, baik yang diberi fasilitas oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun yang belum diberi fasilitas bantuan. Adapun pelaporan eksternal untuk pertanggungjawaban kepada pemberi bantuan pengembangan teaching factory, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi. Monitoring dan evaluasi teaching factory adalah layanan pemantauan terhadap pengelolaan teaching factory agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara lebih baik dan berkualitas. Adapun fungsi dasar monitoring dan evaluasi atau MONEF adalah upaya-upaya untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja teaching factory secara internal yang bersifat klinis dan fungsi eksternal dalam rangka penilaian kinerja yang berupa akuntabilitas dalam mengelola bantuan teaching factory. Jadi, kesimpulannya adalah teaching factory merupakan suatu pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran di dalam kelas dengan pengalaman praktis di industri. Nah, konsepnya ini bertujuan untuk memberikan pelajar atau siswa kesempatan untuk mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja sebelum mereka benar-benar memasuki pasar kerja. Nah, dalam teaching factory, siswa terlibat dalam proyek-proyek praktis yang dirancang untuk mereplikasi kondisi nyata di industri. Mereka bekerja dalam tim untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mirip dengan apa yang akan mereka hadapi di tempat kerja nanti. Melalui pengalaman ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan teknis, pemecahan masalah, kerja tim, dan keterampilan lainnya yang penting dalam dunia kerja. Selain pengalaman praktis, teaching factory juga melibatkan kerjasama yang erat antara sekolah atau perguruan tinggi dengan industri. Nah, industri berperan aktif dalam mendesain kurikulum, memberikan pembimbingan kepada siswa, menyediakan sumber daya untuk mendukung pengalaman praktis. Hal ini memastikan bahwa siswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Salah satu sekolah yang telah menerapkan teaching factory adalah SMK Negeri 1 Semarang
dengan program Teaching Factory perakitan sepeda motor. Nah, sekolah ini bekerja sama dengan PT Kanzen Motor Jakarta pada tahun 2010 yang dirakit di SMK Negeri 1 Semarang.